Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wala haula wala quwata illa billahi alil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus jajaran DKM daripada Masjid Nurul Falah. Yang mudah-mudahan kita doakan segenap pengurus jajaran DKM daripada Masjid Nurul Falah senantiasa selalu dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya, dan membahagiakan rumah tangganya. Juga yang terhormat para asatiz, para hujat, tokoh masyarakat, mungkin ada RT atau RW-nya. Juga yang terhormat hadirin hadirat yang insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Nah, kesempatan di sore hari ini, di hari yang ke-19, di mana hari ke-19 tentunya sudah kita melewati setengah dari kita berpuasa di bulan Ramadan. Ada ulama mengelompokkan atau mengumpulkan, membagi-bagi daripada sebulan Ramadan ada 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Nah, 10 hari yang pertama boleh kita katakan babak semifinal, babak penyisihan, babak penyisihan. 10 hari yang kedua adalah babak semifinal, 10 hari yang ketiga adalah final. Tinggal kita menghitung, mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Di mana letak kita dan kualitas kita serta kuantitas kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan emas
Kesempatan yang begitu luar biasa kita umat Islam, khususnya orang beriman, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan yang begitu luar biasa besarnya. Kalau ketimbang puasa saja, nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu juga sama melakukan puasa. Cuman mungkin syariat yang berbeda, waktunya dan bilangannya yang berbeda. Tapi artinya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada syariat puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad itu mereka diwajibkan berpuasa. Bahkan puasa mereka, kalau kita mau hitung-hitungan, puasa mereka lebih hebat daripada kita. Bagaimana tidak, usia mereka panjang-panjang. Nabi Adam hampir 1000 tahun, Nabi Nuh 930 tahun, nabi-nabi yang lain ada 300, 400, 500 tahun. Hanya Nabi Isa yang pendek, yaitu 45 tahun. Nah, umat Nabi Muhammad, di mana kata Rasulullah usia antara umatku kisaran 60 tahunan sampai 70 tahunan. Rata-rata segitu. Cuman dengan waktu yang singkat, usia yang pendek, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, tetap Allah tinggikan derajat umat Nabi Muhammad. Tetap Allah lebihkan daripada umat Nabi Muhammad. Selain Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpinnya, bintangnya para nabi, ternyata umatnya enggak didiamkan begitu saja, enggak diloloskan begitu saja, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan. Kalau kita melihat nabi-nabi terdahulu panjang, memang ibadahnya panjang, tapi masih kalkulasi. Mana taat, mana maksiat, mana taat, mana maksiat. Tapi umat Nabi Muhammad Allah berikan kesempatan itu ketika kita justru meraih pertama melangkah di bulan Ramadan. Begitu hilal terlihat, umat Islam diwajibkan berpuasa, maka kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya. Begitu sholat isya, saudara, kita disunahkan untuk mengerjakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail. Di situ kesempatan kita meraih segede-gedenya pahala, sebesar-besarnya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa dulu, malamnya yang kita hidupkan sebentar, malamnya yang kita hidupkan yang mungkin 1 jam atau 1 jam setengah, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Di situ kita sudah dapatkan tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menegakkan malam, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosanya. Allah ampunin dosa kita, saudara. Baru ketemu itu malam, di mana malam pertama kita melakukan sholat tarawih, ibadah-ibadah yang lainnya, Allah udah ampunin dosa-dosa kita. Kalau dibanding dengan puasa, dari subuh sampai maghrib, kita emang jerih payah, susah untuk kita menahan lapar haus, sudah menahan hasrat kita. Memang berat, pantas kalau Allah berikan pahala yang besar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu pantas.
Karena ibadah yang paling panjang adalah memang ibadah puasa. Sholat kita mungkin puasa, kita sholat menahan diri, nggak makan, nggak minum, paling 5 menit. Ibadah haji saudara, ketika kita melakukan daripada rangkaian-rangkaian ibadah haji saudara, masih bisa kita boleh minum saudara. Tapi ketika kita puasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang waktunya dan pasti Allah lebihkan itu juga puasanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, daripada kelebihan di hadits qudsi saudara, setiap perbuatan daripada anak Adam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna azzibihi wasyamuzun. Setiap anak Adam, kullu amal ibni Adam lahu, setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri. Kata Rasulullah, illa siyam fa innahu li, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi khusus, bagaimana contohnya? Seperti orang kerja. Orang kerja dari pagi, dari jam 9 sampai jam 5, 8 jam kerja untuk diri sendiri, dia kerja, perusahaan dapat untung, kemudian tuh mereka dapat gaji untuk dirinya sendiri. Tapi yang namanya puasa seperti orang yang lembur, langsung bos ngomong sendiri, malam ini lembur 3 jam, 4 jam, langsung saya yang bayar. Dari bos langsung yang bayar, dan itu bayarannya gede saudara. Itulah yang namanya puasa, melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain. Namun di Ramadan saudara, sholat nggak mau kalah, sehingga sholat mempunyai peranan saudara. Karena kenapa? Karena dari jauh hari, ketika Rasulullah SAW dalam setahun, 1/4-nya kita untuk dipersiapkan bertemu dengan bulan Ramadan, disibukkan lisan kita, lidah kita dengan Ramadan. Dari mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tuh saudara, jadi dari bulan Rajab Rasulullah udah siapin, dia sebut sebulan berturut-turut itu Ramadan. Di Sya'ban Rasulullah sebut itu yang namanya bulan Ramadan, sebulan berturut-turut sampai ketemu Ramadan. Ada isyarat di situ saudara. Rajab saudara, bulannya di mana Allah turunkan perintah sholat. Artinya rapihin sholat dulu, benerin sholat kita, jangan sampai kita ketemu daripada Ramadan ternyata puasa kita sia-sia. Karena yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah sholat, bukan puasa. Dan peristiwanya, perintahnya, hisabnya juga istimewa. Kalau puasa sehebat apapun kita harus akui sudah, Allah hanya seru di bumi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah seru di bumi, hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Begitu juga perintah haji, walillahi 'alan nas hijjal bait man istata'a ila sabila. Dan manusia diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Perintah apapun, perintah zakat, perintah jihad dan lain sebagainya, Allah hanya seru di bumi. Tapi begitu sholat saudara, Rasulullah SAW diperjalankan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangannya, ujiannya dahsyat saudara. Lintas daripada pemikiran apapun, namanya alam supra rasional, bukan irasional. Kalau irasional peristiwa Isra Mi'raj itu nggak mungkin diterima oleh akal, tapi ini supra rasional, yaitu besar jangkauannya untuk kita meraih dengan akal kita, tapi bisa. Bagaimana nggak bisa? Dulu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh bisa sehari semalam. Tapi zaman sekarang saudara, dengan pesawat tempur, dengan pesawat
supersonik 5 kali kecepatan suara bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Itu teknologi manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia? Dulu kita belum bisa ke bulan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sampaikan Rasulullah sampai langit ke-7. Sampai saat ini mereka belum bisa nyampe. Daripada akal pikiran mereka belum pernah tahu bahwa ada langit sampai tingkat ke-7 sudah. Yang mereka sampai baru ke bulan. Nah, ini Ramadan adalah juga bulan Al-Qur'an. Bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, karena nama-nama lain Ramadan banyak saking berkahnya Ramadan. Ada syahrul mubarak, syahrul siam, syahrul jud, syahrul sabar, syahrul jihad. Begitu juga Ramadan disebut syahrul Quran, syahrul huda, syahrul furqan. Ada lebih daripada 25 nama-nama lain di bulan Ramadan. Nah, kenapa di bulan-bulan Al-Quran? Karena Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga merupakan mukjizat. Mukjizat di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran yang mukjizat di dalamnya juga ada mukjizat. Banyak yang bisa dibuktikan. Ketika kemarin saudara, orang nggak bisa buktikan bulan terbelah, tapi zaman sekarang, zaman teknologi, orang bisa sampai ke bulan, bukan lagi ke bulan, tapi meneliti bulan. Jadi ada satu kejadian menarik. Seorang politikus Inggris yang bernama David Pidcock. Dia tertarik dengan ajaran Islam. Dia cari kitab suci Al-Quran yang terjemahnya bahasa Inggris. Begitu dari mulai belajar, dia pengen tahu kitab suci Al-Quran. Pas dibuka surat Al-Qamar, di mana di situ disebutkan iktarobati as-satawan sakal qamar, yaitu nanti ketika akhir zaman bulan itu terbelah menjadi 2. Bingung ini si David, saudara. Bagaimana bisa bulan dibelah dibagi 2? Ini agama yang gak masuk akal. Baru belajar Islam, David Pidcock ketemu surat Al-Qamar, iktarobati sa'atwan sakal qamar. Dia bingung, saudara, dengan bacaan terjemahnya. Dibulak-balik itu yang namanya bulan dibagi 2. Nggak bakalan otak kita nyampe, saudara, bagaimana bulan dibagi 2. Akhirnya dia nggak jadi masuk Islam, itu Al-Quran dilempar, saudara. Baru mau masuk Islam, saudara, dia udah nggak percaya. Subhanallah, suatu saat ketika dia menonton TV David Pidcock, ternyata NASA yang sudah mundar-mandir ke bulan, selama mengelilingi bulan baru diketemukan, saudara, yaitu berupa potongan atau berupa bekas, saudara, pecahan yang mengelilingi itu bulan. Begitu diteliti, ternyata bekas pecahan itu, saudara, bekas lubang menganga itu, saudara, mengitari bulan itu seluruhnya. Dan ternyata diteliti, saudara, bahwa bulan yaitu pernah terbelah 2. Karena memang Rasulullah SAW ditantang. Ketika peristiwa Isra Mi'raj dan lain sebagainya, Rasulullah ditantang untuk yang namanya bulan dibagi 2. Dengan izin Allah, bulan ditunjuk oleh Rasulullah, bahkan di tangannya oleh Rasulullah, kemudian bulan itu dibelah menjadi 2. Nah, yang sekarang kita lihat nanti malam itu bulan bukan bulan yang asli dari berabad-abad, mungkin ribuan tahun, triliunan tahun ketika bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebelum Nabi Muhammad, itu bulan utuh. Namun bulan yang ada kita lihat, saudara, itu bulan yang pernah dibagi 2. Kemudian begitu menyatu, saudara, benturan-benturan itu daripada merontokkan pinggiran-pinggiran tepi-tepi ketika bulan diadukan, itu rontok, sudah. Saking begitu kerasnya. Akhirnya David Pidcock melihat penelitian NASA, akhirnya diambil Al-Quran lagi, dia pelajarin lagi, saudara. Ternyata apa yang terjadi oleh NASA dan itu benar, dan alhamdulillah David Pidcock masuk Islam, berganti nama menjadi Daud Musa. Artinya, saudara, dalam kajian ilmiah
mukjizat Al-Quran bisa dibuktikan. Ternyata dalam sejarah ketika bulan terbelah dua, pasti manusia melihat, pasti manusia menyaksikan. Nggak mungkin di depan matanya saudara, semua makhluk ketika itu menyaksikan bulan terbelah dua. Ada kekaisaran Romawi, kerajaan India, begitu juga kekaisaran Persia, mereka melihat. Nah, ada raja India yang ketika itu melihat, menanyakan kepada pendetanya, saudara, ada apa gerangan? Apa betul ini bulan dibagi dua? Kata pendeta, memang yang dulu, orang-orang dulu, saudara, belum Islam turun, belum Islam sampai, saudara, memang mereka dilebihkan. Punya yaitu mata batin, dan punya mereka betul-betul bisa melihat ke depan. Ketika pendeta itu ditanya, betul ini belah bulan bukan sembarang, bukan sihir, ini asli bulan dibagi dua. Di mana itu? Kata Raja India, itu ada di Jazirah Arab. Saya mau ketemu kalau ada orang yang bisa membelah bulan. Akhirnya Raja India itu jalan berhari-hari, berbulan-bulan, namun di dalam perjalanannya sebelum ketemu yang membelah bulan Rasulullah, Raja India ini wafat. Namun bagusnya, sebelum melakukan perjalanan, kejadian sejarah itu dicatat di buku besar induk India. Ternyata Persia menyatatnya, sudah termasuk Iran juga menyatatnya, begitu juga Romawi menyatatnya. Banyak-banyak kerajaan yang kita buka, saudara, itu ternyata Allah berikan yang begitu luar biasa bukti sampai saat ini. Nah, itu Al-Quran, saudara, yang memang ketika Allah berikan di bulan Ramadan ini mulia. Dan memang kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun juga, saudara, atas kewajiban kita berpuasa ada syariat yang tinggi. Kenapa? Karena ternyata sholat juga dalamnya kita membaca Al-Quran. Nah, mengenai sholat pasti dihisab, karena peristiwanya beda. Peristiwanya istimewa, makanya hisabnya istimewa. Di mana Rasulullah SAW, yaitu apa yang dikatakan Rasulullah SAW mengenai sholat, awalu ma yuhasabu bil abdul yaumal qiyamati, sholat yang pertama-tama dihisab dari seorang hambanya pada yaumal qiyamah nanti sholat. Jadi sholat yang ditanya. Makanya sholat, Pak, nggak mau kalah. Sholat pertama yang ditanya, jangan berharap puasa kita diterima sama Allah pahalanya kalau kita nggak sholat. Masalah dia nggak sholat, puasanya sah. Secara fikih sah, dia nggak makan, dia nggak minum, nggak berhubungan suami istri, sah. Bahkan puasa, mohon maaf, ketika dia mencuri, sah. Ketika dia yaitu melakukan dosa-dosa yang lain, berbohong, sah, sudah. Apapun kejahatan, mungkin dia korupsi, saudara, sah. Mungkin dia mencuri, saudara, sah, itu puasanya, sudah. Tapi jangan berharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita melakukan kekejian, saudara, melakukan yaitu kemungkaran, saudara, mulut kita yang kita nggak jaga ketika di bulan Ramadan, maka Rasulullah sampaikan, malam yada qaula duri wa amalabi falaisa lillahi hajatan fi ayyada'atu amahu wa sorabah. Barang siapa yang berpuasa tidak meninggalkan perkataan buruknya, tidak meninggalkan bohongnya, saudara, tidak meninggalkan gibahnya, namimahnya, adu dombanya, fitnahnya, saudara, maka Allah nggak perlu kepada orang itu yang berpuasa meninggalkan makan dan minum. Nggak perlu, artinya ditolak sama Allah pahalanya. Apalagi kita melakukan dosa-dosa, termasuk meninggalkan sholat. Jadi ini buat perhatian buat kita. Nah, ketika malam tiba, justru ibadah sholat. Disitulah kita ibadah kita. Sholat mengawal langkah kita untuk bertemu di bulan Ramadan. Untuk bertemu, mengamalkan daripada amalan-amalan Ramadan. Dari bulan Rajab, sholat sudah diingatkan. Begitu ketemu 1 Ramadan, malam 1 Ramadan, yang pertama, lagi-lagi sholat yang duluan, sholat yang buka pintu, sholat yang pertama untuk menyambut puasa. Nah, ketika sholat ini, saudara, bukan sampai di situ saja. Ini menjadi renungan buat kita.
Ternyata sholat ini yang gampang, yang sebentaran. Allah angkat derajatnya umat Nabi Muhammad, yaitu diantara justru malam-malamnya. Ketika sudah dimulai, dibuka pintu, diawali dengan kita dihapuskan dosa kita sebelum kita berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata ketika kita menjaga malam-malam kita, menjaga malam-malam kita sampai saudara di akhir-akhir Ramadan, disitulah Allah berikan pangkat tertinggi kepada umat Nabi Muhammad, derajat tertinggi kepada umat Nabi Muhammad, yaitu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar harmi alfi sahrin. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Artinya saudara, 83 tahun saudara, seumur hidup aja kita sekali ketemu malam Lailatul Qadar, usia kita nambah bulat-bulat 83 tahun. Sementara nabi-nabi terdahulu memang mereka usianya panjang-panjang, ibadahnya panjang-panjang, tapi masih kalkulasi mana taat, mana maksiat, mana taat, mana maksiat. Tapi umat Nabi Muhammad dikasih malamnya saudara. 1 kali seumur hidup usia kita nambah bulat-bulat 83 tahun hanya untuk ibadah. Bagaimana kita ketemu dalam seumur hidup kita 10 kali bertemu malam Lailatul Qadar, usia kita nambah 830 tahun hanya untuk ibadah. Bagaimana ketika kita bertemu dengan 20 kali malam Lailatul Qadar, 1660 kita panjang umurnya saudara hanya untuk ibadah. Bagaimana yang 30 kali, 40 kali, 50 kali, 60 kali, 70 kali, bahkan tiap tahun orang ini nggak pernah saudara daripada ketinggalan malam Lailatul Qadar, pasti didapatkan itu malam Lailatul Qadar saudara. Bayangkan umurnya saudara bisa 7.000, 8.000 tahun hanya untuk ibadah. Sementara umat Rasulullah, kata Rasulullah, usianya antara 60 tahunan sampai 70 tahunan. Tapi dengan ibadah di bulan Ramadan, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bulat-bulat. Mestinya kalau kita hitung saudara, kita dalam setahun puasa cuman sebulan. Mestinya sebulan puasa, sebulan nggak puasa, sebulan puasa, ngapusin dosa yang sebulan. Atau enggak 6 bulan, 6 bulan kita nggak puasa, 6 bulan puasa, kan mestinya seimbang. Sebulan puasa ataupun sebulan nggak puasa, sebulan puasa. Tapi kita dikasih sama Allah cukup dalam sebulan, cuman dalam 11 bulan, cuman sebulannya Allah berikan ampunin dosa kita, baik mulai dari subuh Allah ampunin sampai nanti maghrib. Begitu maghrib nyambung saudara, Isya kita mengerjakan qiyamul lail, baik tarawihnya pun tahajudnya yang sebentaran kita raih saudara, Allah ampunin dosa kita lagi. Cuman sayang, malam-malam terakhir masjid di mana-mana, masjid kita kosong melompong saudara. Sedih kita saudara, sedih. Kenapa sedih? Ini penyakit Pak, penyakit buat umat Islam yang ada di Indonesia. Masjidnya paling terbanyak di dunia, tapi masjidnya paling kosong melompong di akhir-akhir Ramadan. Di Yaman Pak, masjid 50.000, di Oman 51.000. Begitu juga yang namanya Pakistan yang sekarang menjadi negara terbesar Islamnya di dunia. Dulu Indonesia yang paling terbesar, mayoritas umat Islam terbesar di dunia Indonesia. Sekarang bukan Pakistan, disusul sama Pakistan. Pakistan cuman punya masjid 300.000. Indonesia punya masjid 800.000. Bagaimana nggak hebatnya Indonesia saudara? Tapi masjid-masjid di Jazirah Arab meskipun sedikit saudara, seimbang dengan penduduknya. Memang penduduknya dikit, namun ketika di akhir-akhir Ramadan itu penuh.
Saya pernah tarawih di Madinah penuh, Pak. Itu yang namanya di Jazirah Arab 10 hari yang pertama itu pasti udah penuh. 10 hari yang kedua ini ditambahin, ibu-ibu mulai memenuhi masjid. 10 hari yang ketiga keluarganya semua dibawa memenuhi masjid. Maka kalau masjid kecil mau itikaf saudara itu mesti daftar dulu, tulis list saudara, agar kenapa? Nampung. Kalau enggak ditulis nampung, enggak nampung saudara, maka enggak nampung, orang enggak bisa masuk masjid, nggak bisa ibadah di dalam masjid. Maka mesti dia tulis dulu. Untuk apa? Dapat list untuk bisa dia masuk dalam masjid. Saking begitunya hebatnya, dahsyatnya, luar biasa. Ternyata di Indonesia sudah mulai ada namanya jogokarian. Kok bisa sudah? Bukan lagi Ramadannya sudah, bukan lagi malamnya, subuhnya penuh. Tapi Indonesia saudara, saya bilang ini penyakit, Pak. Ramadan tiap tahun begini-begini aja, nggak berubah, Pak. Buat mereka yang ninggalin masjidnya itu orang-orang yang rugi. Ramadan kok rugi, orang untung dia rugi. Begitu juga yang namanya Ramadan lebih buruk dari tahun kemarin, tahun ini itu orang yang bangkrut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia nggak raih boro-boro dapat kemuliaannya saudara. Ramadannya, malamnya saudara, yang akan dia kejar malam Lailatul Qadar sangat jauh dari harapan. Minimal penuhin dulu masjid kita, jaga saudara, baru insya Allah kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Menunggui malam Lailatul Qadar udah mulai dari bulan Rajab. Rasulullah udah sebut itu bukan sembarangan. Di situ ada nilai, termasuk malam Lailatul Qadar. Termasuk di bulan Rajab ada nilai apa? Ada nilai-nilai sholat. Termasuk di bulan Rajab saudara, untuk kita persiapkan mental dan fisik kita untuk bertemu di bulan Ramadan. Banyak. Cuman di Indonesia saudara, tiap tahun kita lihat sepi melompong. Kalau malam pertama nggak usah di ngomongin dah, pasti penuh di mana-mana. Betul gak? Di sini penuh gak malam pertama? Luber kan? Tempat saya juga luber, Pak. Itu masjid udah nggak nampung, udah luber sampai ke jalanan. Ke jalanan yang nampung. Ada halaman orang, dia masuk ke halaman orang, bahkan masuk ke ruang tamu. Yang nggak masuk cuma kamar tidur doang. Malam pertama tarawih. Di tempat saya pengurus masjid sambutan, mohon maaf lahir batin, ini masjid udah nggak nampung. Mudah-mudahan tahun depan masjid nampung, bisa kita bangun, bisa luas. Karena berdoa di bulan Ramadan diaminin oleh jamaah masjid, Allah kabulin, Pak. Nggak sampai tahun depan, baru 10 hari Ramadan itu masjid udah luas sendiri. Dibangun, Pak, kagak, orang udah pada kabur. Tiap tahun begini. Saya malam kemarin belum lama masih daerah Jakarta Pusat, daerah padat penduduk. Saya bingung, daerah padat penduduk malam kelima itu masjid tinggal 3 shop, masjidnya kagak gede. Saya tarawih jadi kagak konsen, kagak khusyuk. Apalagi saya ceramah, ambil ceramah saya ngitungin, ini malam kelima tinggal 3 shop, jangan-jangan malam ke-10 tinggal 2 shop, malam ke-20 tinggal 1 shop, malam terakhir tinggal imam sama karpet doang, Mas. Bubar sholat tarawih pakai bangkrut, padahal belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan. Betul gak? Syarat mati nggak mesti tua, syarat mati nggak mesti sakit, dan mati nggak nungguin tobat kita, dan mati nggak nungguin kita ketemu Ramadan dulu. Kagak, banyak yang dipanggil sebelum di bulan Ramadan Allah panggil. Cuman yang namanya umur kita harus persiapkan kapan saja, nggak tua nggak muda. Kalau kata orang Betawi, umur itu acak-acakan. Bisa yang tua duluan, yang muda belakangan. Betul apa kagak tuh begitu? Atau sebaliknya, yang muda belakangan, yang tua duluan dah. Ada yang salah saya ngomong? Perasaan udah saya bolak-balik, Pak. Yang tua duluan, yang muda belakangan. Saya balik, yang muda belakangan, yang tua. Yang tua duluan dikit. Cuman tuh dia,
Memang umur umat Nabi Muhammad pendek, rata-rata kisaran 60 tahun sampai 70 tahun. Mana buktinya Rasulullah wafat 63 tahun. Sayyidina Umar wafat 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq 63 tahun. Siti Hadijah 65 tahun. Ya mungkin kalau mengikuti umur Nabi Muhammad yang saat ini usianya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, ya siap-siap aja sudah. Jangan-jangan hitungan detik kali saudara. Tapi namanya umur Pak, Bu, Masya Allah, Allah kasih kesempatan Ramadan ini udah luar biasa. Allah ampunin terus setiap hari dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Begitu kita dipanggil niat puasa, habis dipanggil saudara tiap hari disapa. Sebelum masuk subuh kita niat puasa, tiap hari dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tiap hari kita dipanggil sebagai orang beriman, dilatih. Dilatih untuk apa? Mempersiapkan dirinya orang beriman akan menerima panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Allah panggil orang-orang beriman saat ini sudah, itu orang beriman sudah siap. Maka insya Allah kita orang pilihan. Orang-orang yang tiap malam kita menjadi orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Orang beriman diseru innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang memakmurkan masjid. Masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman. Pasti dengan keimanan dia terpanggil untuk menaikkan puasa. Dengan keimanan dia rajut silaturahmi. Dengan keimanan saudara dia ibadah untuk bisa memakmurkan masjid. Karena Ramadan begitu malam pertama, di situ dapat hablum minallah, di situ dapat hablum minanas kita. Bagaimana enggak saudara? Di situ kita disuruh ngumpul ibadah. Ibadah di situ kita bisa bertemu dengan saudara kita, tetangga kita yang kita nggak ketemu. Malam itu kita kumpul di situ, kesempatan kita untuk memperbaiki hablum minanas kita. Jangan sampai saudara hablum minallah kita juga bagus, tapi hablum minanas kita rusak. Sama juga Allah nggak bakalan beri kita daripada pahala, bahkan Allah berikan dosa. Jadi hablum minallah beresin, sholat kita beresin, hablum minanas juga kita beresin, agar puasa kita diterima. Minta maaf kapan saja, cuman ketika masa si Ramadan yang begitu momentum, yang pasti menyita perhatian kita, yang nggak mungkin orang lolos dari telinganya, matanya tentang perhatian Ramadan, nggak mungkin lolos. Masa nggak ingat untuk kita minta maaf untuk tetangga kita, sesama kita, keluarga kita, bahkan kalau perlu orang tua kita dulu sebelum kita minta maaf sama yang kalau masih ada saudara. Minta maaf kepada siapapun orang terdekat kita, baru tetangga kita, saudara kita, keluarga-keluarga kita, saudara. Agar apa? Ramadan lagi-lagi bukan menjadi yang bangkrut. Orang yang bangkrut, saudara, bukan lagi Ramadan lebih buruk daripada hari ini. Orang yang bangkrut, yang banyak ibadahnya, Ramadan nggak tahu diri, dia nggak minta maaf, dia yakin dengan ibadahnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, saudara, dengan sholat sunnahnya, saudara. Tapi ketika dia jahat sama orang, zalim sama orang, maka Allah jadikan orang tersebut orang yang bangkrut di hadapan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 10, innalladzina fattanul mu'minin wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul harik. Sesungguhnya orang-orang memfitnah, membuat susah, menyiksa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dia nggak mau tobat, tempatnya neraka jahanam, saudara. Maka pantas kalau orang mau puasa minta maaf, sebelum puasa minta maaf, puasa dia minta maaf, lagi ngejalanin puasa diminta maaf, sebelum lebaran dia minta maaf, habis lebaran minta maaf, kapan aja saudara. Jangan pernah kita gengsi untuk minta maaf. Itu kunci kita kalau kita mau diterima sama Allah. Karena Ramadan juga bulan persaudaraan, bulan persatuan. Malamnya aja kita udah dikumpulin, hablum minallahnya kita udah dapat, saudara. Hablum minanasnya ada tuh malam Ramadan. Ketika kita ibadah karena Allah, Allah ampunin dosanya. Begitu juga disempurnakan dengan ibadah-ibadah muamalat kita, ibadah-ibadah bersosialisasi kita, dengan kita menjaga daripada yaitu silaturahim kita, dengan jaga daripada apa-apa yang Allah perintahkan kita jalankan di bulan Ramadan. Nah, sebagai penutup, saudara,
Ramadan ini kita sedih. Jabodetabek di awal-awal Ramadan dikepung banjir, saudara. Sampai ada yang 8 meter. Di Bekasi ada yang 8 meter. Pelafon itu kelelep sampai 2 lantai kelelep, saudara. Dahsyat itu banjir, saudara. Di mana-mana banjir, saudara. Kita umat Islam lagi ibadah, pasti terganggu kekhusyuan kita. Minimal kita berbagi. Saudara-saudara kita sibuk berbagi, posko-posko dibuka, termasuk FPI, di mana saja poskonya dibuka. Untuk apa? Melayani umat, sebagai pelayan umat, melakukan aksi kemanusiaan. Nah, ketika kita melakukan itu semua, saudara, ibadah kita seharusnya kita konsentrasi, nggak pikiran untuk adanya musibah, tapi kita konsentrasi dengan hal-hal yang ada terjadi, karena kita nggak bisa menutup mata. Itu ada di depan mata, itu saudara kita, dan itu tanggung jawab kita. La yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu sehingga sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nggak beriman kita, saudara. Maka orang beriman tugasnya banyak. Orang beriman dipercaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Bisa peduli berbagi. Ramadan juga disebut yaitu bulan berbagi, bulan syahrul jud, bulan kita untuk berbagi. Maka ketika kita berbagi satu butir korma saja atau seteguk air saja kepada orang yang berbuka puasa, saudara, maka Allah berikan kita pahala sebagaimana orang itu mengerjakan apa yang dikerjakan. Kalau orang itu baca Quran, dapat pahala, kita dapat pahalanya. Orang itu sedekah, kita dapat pahalanya. Orang itu berbuat baik, saudara, sholat sunnahnya rajin, saudara, baca Qurannya rajin, kita semuanya dapat ketika hanya kita memberikan, yaitu jamuan untuk berbuka puasa. Nah, saudara, musibah pasti turun. Itu ada sebabnya. Jangan salahin Allah ketika musibah turun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah pasti ada sebabnya. Sebabnya dua-duanya ulah tangan manusia. Yang pertama secara langsung tangan manusia, yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung yang bagaimana? Zoharo fasadul fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan sebab oleh tangan manusia itu sendiri. Sepertinya manusia kita melihat membangun, tapi sejatinya ngerusak, Pak. Bagaimana nggak ngerusak? Gedung-gedung dibangun, apalagi di Jakarta, tinggi pencakar langit, kaca mengkilap, sudah. Begitu panas panas matahari menimpa gedung-gedung bertingkat yang berkilau dengan kaca-kacanya, akhirnya panas itu kena kaca, memantulkan itu sinar matahari, balik lagi, saudara, menghantam lapisan ozon. Lapisan ozon sekarang udah rusak. Maka panasnya dahsyat, saudara, panas bisa 40 derajat, bahkan di India dan Cina banyak yang mati. Karena kenapa? Panasnya udah nggak kira-kira, saudara. Jangan salahin Allah, itu ulah manusia yang membangun di mana-mana. Begitu juga ketika panas kencang, saudara, dia nyerap air, dia sedot air, air menguap, saudara, dia tampung yang banyak. Begitu dia lepaskan air yang banyak, tidak ada yaitu tanah kita untuk menyerap air hujan. Kenapa? Udah dibangun semua, udah aspal semua, udah semen semua, udah bangunan semua, saudara. Mau kemana tuh air lari? Kalau dulu, saudara, nggak ada bangunan, saudara, di mana-mana pohon, begitu panas air menyerap bumi, begitu panas menghantam bumi, ini pepohonan semuanya, saudara, membuat sejuk sehingga panasnya nggak pernah memantulkan lagi ke lapisan ozon sampai saat ini. Maka ketika panas kepanasan kita, ketika hujan kita kebanjiran, itu ulah tangan manusia. Yang kedua, ulah manusia secara tidak langsung. Semuanya manusia nggak membangun, tapi ternyata mereka mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, wa makuna muhlikil qura illa wa ahlu hadolimun. Dan tidaklah Allah timpakan musibah malapetaka, bencana kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk yang mana penduduknya telah dolim, berbuat kemungkaran. Manusia pasti berbuat maksiat. Bohong kalau ada manusia nggak berbuat maksiat, bohong.
Cuman Rasulullah yang umi, maksum, suci, terpelihara daripada dosa, nggak mungkin berbuat dosa, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga tanpa hisab. Cuman Rasulullah. Kita pasti berbuat dosa. Nih Ramadan tempat kita untuk mohon ampun kepada Allah, ibadah yang sebanyak-banyaknya, bakar dosa-dosa kita, dan urusan dosa, tutupi dosa kita, maksiat kita. Urusan dosa, maksiat kita hanya kita dan Allah yang tahu. Haram maksiat kita buka-buka, haram maksiat kita pertontonkan. Manusia pasti berbuat maksiat, cuman yang jadi masalah, tugas kita umat Islam semuanya adalah maksiat yang dipertontonkan, namanya kemungkaran. Saya masuk ke sini, saudara, jalan ke sini, waduh, nggak kuat, saudara, nggak kuat. Hari pertama boleh, di mana-mana hening, sepi. Sekarang baru keluar rumah, saudara, perempuan Islam, saudara, wah, bingung saya. Pakai baju ormasnya ormas yang kental, dengan kebetawian, ya pasti boleh dikatakan kental Islamnya, saudara. Dia ngerokok, ya Allah illallah, boncengan dua-duanya ngerokok, tapi saya husnuzon aja. Oh, tuh orang namanya perempuan mungkin lagi haid kali, husnuzon, saudara. Walaupun saya lihat ini orang bukan orang baik, karena nggak pakai jilbab juga, antingnya berderet. Kesian nih nama ormasnya, saudara, dibawa-bawa. Udah pakai seragam, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu saya jalan lagi lewat karet kubur, ya Allah, banyak yang minum. Di tempat saya juga sama begitu. Cuma namanya Ramadan, saya husnuzon. Oh, mungkin itu bukan orang Islam kali. Tempat saya ada yang nyebut, saat itu orang Islam, saat kecilnya sunatnya saya tahu, kawinnya saya tahu, Islam. Oh ya udah, kalau Islam, oh mungkin dia lagi sakit kali. Gimana sakit, Ustadz? Noh, segar bugar tadi dari pagi sampai gini hari, Ustadz lihat saya. Ya udah, tetap husnuzon. Oh mungkin dia musafir kali. Musafir dari mana, Ustadz? Orang sini. Oh, kalau begitu dia belum balik. Kan syarat puasa mesti balik, mesti gede. Belum balik gimana, Ustadz? Uti udah jenggotan, udah cucu, sudah udah ubanan, belum balik bagaimana? Oh, mungkin orang gila kali, saudara. Orang gila wajib puasa gak? Kagak. Habis sehat iya, musafir bukan musafir. Orang Islam iya, saudara, sehat segar bugar, kagak puasa, orang gila, saudara. Ini dia yang jadi masalah, Pak. Hancur ini negara. Dikit-dikit pejabat, dikit-dikit pimpinan, Pak, yang dikritisin. Lu lihat diri sendiri, kita lihat diri sendiri, nih. Allah nggak pernah pandang bulannya, Allah nggak pernah lihat daripada tempatnya, Allah nggak lihat daripada kota suci. Yang mana kota suci wajib kita jaga, tapi nggak ada jaminan. Madinah begitu juga, Mekah lagi kebanjiran, panas kepanasan. Loh, itu kan kota suci. Begitu juga Ramadan, bulan berkah, mesti nggak ada musibah, tapi ada musibah. Yang Allah lihat adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samawati. Kalau saja penduduk negara ini beriman, bertakwa, pejabatnya, penguasanya, pemimpinnya, presidennya, rakyatnya rame-rame beriman bertakwa kepada Allah, dominan beriman bertakwa, dominan, dia nggak melakukan kemungkaran, saudara, baru Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kenapa? Ketika Rasulullah memimpin, saudara, nggak pernah ada musibah sekejap mata pun. Kenapa? Karena penduduknya beriman kepada Allah, jauh melakukan kemungkaran. Maksiat di zaman Rasulullah ada. Siapa bilang maksiat nggak ada? Ada, emang udah sunatullah. Cuman yang jadi kemungkaran zaman Nabi nggak ada, saudara. Jangankan di bulan Ramadan, bukan di bulan Ramadan ada yang jual minuman keras, Rasulullah samperin, Rasulullah pukul orangnya sampai pingsan, gentongnya dihancurin oleh Rasulullah, langsung buru-buru. Kenapa? Karena itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, saudara, gimana nggak musibah, malah petaka, minum makan di mana-mana.
Warung-warung udah nggak pakai tutupan lagi sudah, udah terbuka semuanya sudah. Setahun yang lalu saya pernah bahas itu, buka tutup rumah makan di TV One. Saya pernah bahas di TV One tentang buka tutup rumah makan. Mestinya ditunjuk yang mana yang bisa melayani musafir, yaitu di tempat stasiun-stasiun kereta, mungkin ada di stasiun-stasiun bis, saudara. Mesti diatur, nggak sembarangan semuanya buka. Jadi orang yang musafir ada tempatnya, saudara, ada alurnya, ada jalurnya, saudara, dituntun, saudara. Jangan semua rumah makan buka. Anda lihat, mohon maaf lahir batin, saudara, di pinggir jalan Anda berderet, lihat sendiri. Itu yang Gojek, yang nge-Grab, saudara, itu lihat aja sendiri, ngerokok, saudara, itu Gojek. Itu yang nge-Grab, saudara, gampang banget ngerokok depan kita. Jangan dipikir itu mengundang murka Allah. Murka, kenapa ditonton, dipertontonkan ketidakpuasaannya, saudara. Makanya nggak heran, gila ini musibah dahsyat. Pedih kita ngeliatnya, ya Allah, nggak nyangkut. Kok banjir sampai yang begitu siklus dari 2007 nggak pernah kebanjiran, sekarang kebanjiran, saudara. Innalillah, ya Allah, jangan salahin Allah dong. Kita dikit-dikit di handphone kritisin orang mulu, saudara. Pemimpin nggak ada habis-habisnya salah mulu. Emang betul perlu kita sampaikan. Tapi depan mata kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara, itu yang jadi masalah. Depan mata kita, kita sanggup. Di handphone kita, saudara, teman kita bisa mamer nggak puasa. Maksiat, saudara. Memang semua manusia berbuat maksiat, tapi mempertontonkan maksiat itu kemungkaran. Sekarang di handphone banyak, saudara, yang bangga pamer. Kita ibadah nih, mau puasa kek, mau haji kek, mau jihad kek, mau apapun, sehebatnya Ramadan, sehebatnya sholat, sehebatnya baca Quran, sehebatnya baca kita sedekah kepada Allah. Ketika kita bukan karena Allah, neraka jahanam. Ketika kita mempertontonkan, saudara, hati-hati. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannam adh-dhahirin. Barang siapa yang memamerkan ketika dia beribadah kepadaku, dia riya, ingin dilihat, dia sum'ah, ingin didengar, neraka jahanam tempatnya, kata Allah. Hati-hati, saudara, itu ibadah. Apalagi, saudara, maksiat dipertontonin, saudara, itu yang kita nggak kuat. Di komplek ini, sekitaran masjid ini, keluaran lagi ke sono, saudara, keluaran lagi ke sono, saudara. Lihat aja sendiri. Di tempat kita juga sama, tempat saya juga sama, tempat-tempat yang lain juga sama. Mereka udah biasa melihat yang namanya maksiat. Mereka udah biasa melihat orang nggak puasa dipertontonin, saudara. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa yang terjadi? Udah kayak begini lah kita jalan. Terus kita mau cerita menang gitu, saudara. Mohon maaf lahir batin, yang cerita menang udah, saudara. Ya Allah, menang apaan? Raih kemenangan di bulan Ramadan, kita song-song kemenangan. Menang dari mana? Kalau tiap tahun masjid kosong melompong, di akhir-akhir kosong melompong, subuh kosong melompong. Orang yang menang ada dalam diri pribadinya sendiri. Orang yang menang, orang yang memenangkan agama Allah dulu, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yasabit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, tolong bela menangin agama Allah. Kalau engkau tolong bela menangin agama Allah, pasti Allah akan menangan engkau, saudara. Takbir. Baru itu kemenangan. Jadi kita lihat, kalau kita udah berjuang, saudara, kita nggak diam melihat orang-orang yang makan sembarangan di Ramadan, dia terang-terangan kita sampein, saudara, pelan-pelan, saudara. Itu dakwah pelan-pelan. Yang wajib kita nyampein urusan dia mau bener nggak bener belakangan, bukan urusan kita. Urusan kita teguh. Karena Rasulullah sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kamu lihat kemungkaran maksiat yang nyata-nyata, mereka nggak puasa, saudara, terang-terangan, saudara. Kata Rasulullah, justru kita perangi dengan tangan kita. Kalau di Pakistan, saudara, ketangkap disabet, saudara, dicabukin itu. Orang udah gede nggak ada urusan ke anak kecil, dibikin dia dicabukin. Orang nggak puasa ketangkap, saudara, dicabukin.
Kalau pemerintah kita, kalau mungkin tentara kita ataupun polisi kita, khusus polisi syariah, tangkepin orang yang nggak puasa, cambuk saudara. Nggak ada yang berani makan lagi depan mata kita, nggak ada yang lagi mereka terang-terangan nggak puasa saudara. Apalagi di bulan Ramadan masih jual minuman keras, masih mereka yaitu transaksi seksual saudara, masih banyak saudara yang di depan mata kita. Kalau mau saudara, maka tangan kita dulu main, nggak main dengan lisan kita. Sampai ini termasuk lisan kita ini masjid, mudah-mudahan denger, biar pada paham loh yang di sekitar masjid ini, yang di rusun-rusun loh, yang terang-terangan nggak puasa saudara, kita sampaikan kewajiban kita. Hati-hati, kalau Allah murka bukan dia doang yang kena saudara. Karena Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna alladzi dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Jagalah diri kamu daripada fitnah, musibah, malapetaka, bencana yang tidak saja ditimpakan orang-orang yang khusus berbuat zalim. Gara-gara mereka zalim, makan di jalanan saudara, mereka sembarangan makan di jalanan saudara, ngerokok di jalanan. Ketika Allah murka, ini semua bukan dia doang yang kena. Kemarin Jabodetabek kebanjiran, masjid kebanjiran, musola kebanjiran. Allah nggak pandang masjid atau gereja, kiai atau pendeta, anak-anak atau dewasa, pria atau wanita, habis dikenain banjir. Belum lagi corona. Ketika corona 2 tahun saudara, masjid kosong, banyak yang jadi pahlawan. Kok masjid dikosongin, kok masjid dikunci saudara? Jangan jadi pahlawan. Kemana aja tiap tahun masjid dikosongin saudara? Tuh, masjid dikosongin, nggak usah diributin dah, saya bilang. Yang tiap tahun ribut awal Ramadan, yang duluan sama yang belakang ribut. 11 rakaat tarawih sama yang 23 rakaat ribut sudah. Yang kunut dengan yang tidak kunut, yang maulid dengan maulid dengan yang tidak maulid, ribut saudara, enggak kelar-kelar. Padahal banyak kesamaannya sudah. Mau yang NU, yang Muhammadiyah, semuanya saudara, yang 11 rakaat tarawih dengan witir, 23 dengan rakaat dengan witir, sama-sama di ujung Ramadan masjidnya pada kosong. Nggak usah ribut kalau lo di ujung-ujung masjid kosong, kalau lo masjid lo penuh, tiap di ujung Ramadan tambah bubar, tambah luas, hebat saudara. Mau yang 11 kek, mau 23, nih saudara, baru itu benar-benar betul-betul cinta kepada Ramadan, cintanya asli saudara. Kalau masjid sih di mana-mana udah disiapin. Masjid bagus saudara, di mana-mana masjid, 800.000 masjid, bukan masjid jelek. Mohon maaf kalau kita ke Saudi aja saudara, memang ada bangsa 200.000-an saudara di Saudi masjid. Tapi yang bagus terhitung saudara, yang pinggir-pinggir jalan kotak darurat semua saudara. Di Jakarta, di Indonesia saudara, di daerah manapun nyelip aja saudara. Rata-rata masjid bagus, musholahnya bagus sudah. Wow, bagus-bagus saudara. Apalagi sekarang masjid di mana-mana AC, karpetnya empuk, wangi saudara. Bagus-bagus saudara. Tapi emang kata Rasulullah di akhir zaman banyak masjid yang bagus tapi isinya kosong. Nah, itulah PR kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala persatukan kita, memberikan kita muhasabah untuk diri kita sendiri. Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita yang bisa sanggup menghitung. Di mana Sayyidina Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab yaumul qiyamah nanti. Ramadan bulan perhitungan yang kita hitung-hitung terus dosa-dosa yang telah lalu. Dan Ramadan ini luar biasa, bekal untuk 11 bulan Ramadan ke depan. 1 bulan ini Ramadan bekal untuk 11 bulan ke depan. Dan ternyata Ramadan begitu dahsyat. Begitu kita puasa Ramadan 30 hari, kemudian Rasulullah sampaikan disambung dengan puasa 6 hari sunnah Syawal, maka kita puasa sepanjang tahun, bahkan puasa sepanjang masa. Itulah Ramadan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala firmankan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Apabila kamu mengerjakan kebaikan, kata Allah, maka Allah balas 10 kebaikan. 1 hari Ramadan dibalas 10 hari Ramadan. Artinya 30 hari kita puasa di Ramadan, Allah balas 300 hari kita puasa. Alhamdulillah. 6 hari Syawal
1 hari dihitung Syawal sama saudara, itu sunnah dihitung saudara. 1 hari sunnah dihitung 10 hari, 6 hari sama juga 60 hari, lengkap 360 hari. Ramadan dan Syawal saudara kita kerjakan setiap tahun bagaikan kita puasa setiap tahun, artinya puasa sepanjang masa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita, dijadikan anak-anak cucu kita di bulan Ramadan ini dihindari daripada segala yaitu yang membatalkan pahala puasa mereka, dihindarkan daripada pahala, dihindarkan daripada pembatalan puasa mereka, yang mereka mudah-mudahan mereka kuat anak-anak cucu kita untuk menjalankan puasa, mengawasi daripada lingkungannya saudara sekitarnya untuk orang-orang, jangan sampai di tempat kita ada orang yang berpuasa terang-terangan saudara. Mudah-mudahan kita diberikan Ramadan ini saudara panjang umur dalam